Pertanyaan tentang mengapa Adam, manusia pertama menurut keyakinan agama Abrahamik, ditempatkan di surga sebelum akhirnya diusir ke bumi, adalah topik yang menarik untuk dieksplorasi dari sudut pandang filosofis. Dalam video ini, kita akan menggali berbagai pandangan dan interpretasi tentang fenomena ini, serta mengeksplorasi implikasi filosofisnya terhadap pemahaman kita tentang manusia, kehidupan, dan kehendak Tuhan. Pertanyaan tentang mengapa Tuhan menciptakan Adam dan kemudian mengusirnya dari surga ke bumi telah menjadi perdebatan dan kontroversi dalam teologi dan filsafat agama. Konsep ini telah menimbulkan berbagai penafsiran dari berbagai aliran keagamaan. Beberapa teolog menginterpretasikan pengusiran Adam dari surga sebagai tindakan Tuhan untuk memberikan manusia pengetahuan dan pengalaman yang lebih luas. Dengan mengalami kehidupan di bumi, manusia dapat memahami kebaikan dan kejahatan, membuat pilihan moral, dan berkembang secara spiritual. Dengan demikian, pengusiran tersebut bukanlah hukuman, tetapi bagian dari rencana ilahi untuk memberikan manusia kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Ada juga pandangan yang menyatakan bahwa pengusiran Adam dari surga adalah akibat dari kesalahan atau dosa yang dilakukan oleh Adam. Dalam pandangan ini, pengusiran tersebut bisa dianggap sebagai konsekuensi alami dari tindakan manusia yang melanggar kehendak Tuhan. Namun, Tuhan tetap memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan mencari pengampunan, menunjukkan belas kasih-Nya yang tidak terbatas. Dalam teori ini Tuhan seolah-olah tidak punya niat untuk menurunkan Adam ke bumi jika Adam tak melanggar larangan Tuhan, padahal sejak awal sebenarnya Tuhan sudah berencana menempatkan Adam di bumi. Pendekatan ini melibatkan pemahaman bahwa pengusiran Adam dari surga tidak sepenuhnya bersifat reaktif terhadap pelanggaran yang dilakukan Adam, tetapi sebagian merupakan bagian dari rencana awal Tuhan untuk menempatkan manusia di bumi. Dalam konteks ini, kita bisa menguraikan beberapa argumen yang mendukung konsep bahwa Tuhan sudah merencanakan kedatangan Adam ke bumi sebelum pelanggaran terjadi. Dalam pandangan ini, Tuhan diyakini telah memiliki rencana yang jelas untuk menciptakan manusia dan menempatkannya di bumi sebelum penciptaan Adam. Pengusiran Adam dari surga, dalam hal ini, adalah bagian yang direncanakan dari tahap-tahap penciptaan manusia. Meskipun penciptaan manusia dimulai di surga, bumi menjadi tempat akhir di mana manusia akan menghuni. Konsep kebebasan manusia dalam pengambilan keputusan dan tindakan mereka juga penting dalam konteks ini. Tuhan memberikan manusia kebebasan untuk membuat pilihan mereka sendiri. Dalam memberikan kebebasan ini, Tuhan mengetahui bahwa manusia mungkin akan melakukan pelanggaran. Namun, pengusiran Adam tidak hanya merupakan tanggapan terhadap pelanggaran, tetapi juga merupakan bagian dari rencana yang memperhitungkan potensi pilihan bebas manusia. Pengalaman hidup di bumi memberikan manusia kesempatan untuk membuktikan kesetiaan dan kebaktian mereka kepada Tuhan. Meskipun pengusiran Adam dari surga dapat dianggap sebagai konsekuensi dari pelanggaran, itu juga merupakan kesempatan bagi manusia untuk tumbuh dan berkembang secara rohani. Pengusiran tersebut bisa dilihat sebagai bagian dari rencana yang memungkinkan manusia untuk mencapai kesempurnaan spiritual melalui perjalanan hidup mereka di bumi. Pengusiran Adam dari surga juga dapat diinterpretasikan sebagai pemberian tanggung jawab kepada manusia untuk mengelola dan merawat bumi. Sebagai khalifah atau wakil Tuhan di bumi, manusia memiliki tugas untuk menjaga lingkungan dan menciptakan kedamaian dan keadilan di dunia. Meskipun manusia melakukan pelanggaran, Tuhan tetap menunjukkan belas kasih dan rahmat-Nya dengan memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat dan memperbaiki kesalahan mereka. Dalam pengusiran Adam dari surga,
Tuhan mungkin telah memiliki rencana untuk memperlihatkan rahmat-Nya dan memberikan kesempatan kepada manusia untuk belajar dan tumbuh melalui pengalaman hidup mereka di bumi. Dengan demikian, meskipun pengusiran Adam dari surga bisa dianggap sebagai konsekuensi dari pelanggaran, itu juga bisa dilihat sebagai bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar untuk menempatkan manusia di bumi. Dalam konsep ini, pengusiran tersebut menjadi bagian penting dari proses penciptaan dan pengembangan manusia serta implementasi rencana ilahi Tuhan. Pengalaman hidup di bumi, termasuk kesulitan, penderitaan, dan pencarian makna, dianggap sebagai bagian penting dalam pembentukan karakter manusia. Dengan mengalami berbagai tantangan dan cobaan, manusia memiliki kesempatan untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih sadar akan nilai-nilai spiritual. Pengusiran Adam dari surga bisa dilihat sebagai langkah awal dalam proses ini, di mana manusia diberikan kebebasan untuk menjalani hidupnya dan membuat pilihan-pilihan yang membentuk nasibnya sendiri. Pengalaman hidup di bumi, termasuk kesulitan dan penderitaan, dianggap sebagai sarana untuk menyempurnakan dan memurnikan rohani manusia. Dengan menghadapi cobaan dan tantangan, manusia memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara rohani, mencapai kesempurnaan yang lebih tinggi dalam hubungan mereka dengan Tuhan. Pengusiran dari surga bisa dilihat sebagai bagian dari proses ini, di mana manusia diberikan kesempatan untuk mengatasi kelemahan dan kesalahan mereka dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Pertanyaan tentang mengapa Adam ditempatkan di surga terlebih dahulu sebelum pengusiran ke bumi dapat dijawab dari berbagai perspektif yang melibatkan konsep-konsep seperti ujian rohani, ketetapan Tuhan, pembentukan karakter, tanggung jawab manusia, kehendak Tuhan, dan penyempurnaan rohani. Meskipun misterius, pengusiran tersebut dapat dilihat sebagai bagian dari rencana ilahi yang lebih besar untuk membawa manusia menuju kesempurnaan spiritual dan hubungan yang lebih erat dengan Tuhan. Pertanyaan tersebut juga memunculkan diskusi tentang konsep kebahagiaan dan ujian kehidupan. Apakah kebahagiaan yang dialami Adam di surga merupakan kebahagiaan yang sempurna? Ataukah kebahagiaan sejati yang diperolehnya setelah pengalaman di bumi? Mengapa manusia, yang diciptakan oleh Tuhan, harus mengalami perjalanan dari surga ke bumi? Ini menciptakan landasan bagi refleksi tentang ketidaksempurnaan manusia dan perjalanan spiritualnya. Pengalaman di bumi mungkin diperlukan untuk memungkinkan manusia berkembang dan tumbuh secara spiritual, menghadapi tantangan, dan mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri dan Tuhan. Apakah pengusiran Adam dari surga merupakan ujian yang diberikan Tuhan untuk menguji kesetiaannya? Ataukah itu lebih merupakan bagian dari rencana Tuhan untuk memungkinkan pertumbuhan rohani manusia? Apakah pengusiran Adam dari surga merupakan hasil dari kehendak bebasnya atau bagian dari takdir Tuhan? Ini membuka diskusi tentang peran kehendak bebas manusia dalam menentukan nasibnya sendiri versus rencana Tuhan yang telah ditentukan sebelumnya. Implikasi filosofisnya mencakup pertanyaan tentang kehendak bebas, takdir, dan konsep waktu dalam pandangan Tuhan. Apakah kisah pengusiran Adam dari surga ke bumi harus dipahami secara harfiah, atau sebagai simbolisme dan alegori? Diskusi ini membuka pintu untuk menginterpretasikan kisah-kisah keagamaan dalam konteks simbolisme dan makna yang lebih dalam. Mengapa Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di surga sebelum mengirimkannya ke bumi? Diskusi ini mengarah pada pemahaman tentang tujuan kejadian dan peran manusia di bumi. Apakah manusia diciptakan untuk menikmati kebahagiaan di surga atau untuk mengelola dan memperbaiki dunia di bumi? Apakah pengalaman di surga memberikan Adam pemahaman yang lebih dalam tentang Tuhan dan dirinya sendiri?
Apakah pengalaman Adam di surga memberikannya pengetahuan dan pemahaman yang diperlukan untuk mencapai kesempurnaan? Ataukah pengalaman di bumi yang diperlukan bagi manusia untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan untuk mencapai kesempurnaan? Diskusi ini membuka pintu untuk pemikiran tentang hubungan antara pengetahuan, pengalaman, dan pertumbuhan spiritual. Dengan demikian, pertanyaan tentang mengapa Adam ditempatkan di surga sebelum diusir ke bumi menciptakan landasan bagi berbagai pertimbangan filosofis tentang manusia, kehidupan, dan kehendak Tuhan. Diskusi ini membuka jendela menuju pemahaman yang lebih dalam tentang tujuan kejadian, peran manusia di dunia, dan hubungan antara manusia dengan Tuhan.